Udah, ini langsung aku mulai sekarang ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang PPT kami mengenai kestabilan inti dan grafik kestabilan inti. Kelompok kami, kelompok 8 berisikan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Vina. Lalu ada teman saya Sabina, dan ada Wilda, dan ada Amanda. Next. Oke, jadi di sini ada empat pembahasan. Yang pertama mengenai konsep kestabilan inti, yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang ketiga adalah pita kestabilan dan grafik kestabilan inti, dan yang terakhir adalah contoh peluruhan inti dan aplikasi dari kestabilan inti itu sendiri. Next, kita masuk yang ke pertama, yaitu adalah konsep kestabilan inti. Next. Oke, jadi mengenai kestabilan inti, saat kita belajar teman-teman perihal tentang kestabilan inti, kita harus memahami dulu apa itu kestabilan inti, bagaimana dengan definisinya. Jadi kita mulai dengan dasarnya dulu. Jadi dalam fisika nuklir itu, kestabilan inti merupakan kemampuan suatu inti atom untuk tetap berada dalam kondisi stabil tanpa mengalami peluruhan radioaktif. Yang mana inti yang stabil ini tidak memancarkan partikel, teman-teman, atau radiasi yang spontan. Nah, untuk kestabilan inti sendiri itu ditentukan oleh beberapa poin. Yang pertama adalah rasio neutron terhadap proton atau NZ. Nah, untuk penjelasannya teman-teman, teman-teman harus paham inti yang stabil itu memiliki rasio neutron terhadap proton yang ideal. Jadi, kita ambil salah satu contohnya untuk elemen ringan. Nah, ini ada elemen ringan dan elemen yang berat, teman-teman. Jadi, contoh elemen ringannya adalah karbon atau oksigen. Rasio ini mendekati 1:1. Nah, untuk elemen berat sendiri, contohnya teman-teman adalah uranium. Jadi rasio ini lebih tinggi karena neutron tambahan diperlukan untuk menstabilkan tolak-menolak antar proton. Nah, juga poin kedua itu ada kestabilan bergantung pada keseimbangan antara gaya nuklir kuat yang menarik partikel subatom dan gaya tolak-menolak elektrostatis antara proton. Next. Nah, yang ketiga adalah rasio NZ ideal. Jadi ini kurang lebih sama teman-teman seperti yang saya jelaskan tadi. Kurang lebih satu untuk elemen ringan, meningkat untuk elemen berat. Jadi memang terbagi untuk dua elemen, dan tadi contoh elemen ringannya adalah karbon atau oksigen, dan elemen beratnya adalah uranium. Lalu ada poin lagi teman-teman, untuk ciri-ciri dari inti stabil itu ada energi ikat per nukleon tinggi. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya maksudnya apa gitu ya. Nah, jadi maksudnya teman-teman adalah kita juga nukleon. Jadi kurang lebih itu bagaimana energi yang diperlukan untuk memisahkan nukleon dari inti. Jadi inti dengan energi ikat tinggi, seperti contohnya mungkin Fe, jadi itu cenderung lebih stabil. Dan poin terakhir teman-teman, ini yang menarik sebenarnya dari inti stabil. Kenapa menarik? Karena ada bilangan ajaib proton atau neutron. Jadi menariknya di mana gitu ya. Jadi jumlah proton atau neutron tertentu, misalnya 2, 8, 20, itulah yang membuat inti ini sangat stabil seperti itu. Jadi contohnya apa? Itu ada tiga teman-teman. Ada 12C, 16O, dan 56Fe. Kita ambil contohnya yang 12C. 12C ini teman-teman sangat stabil karena eh, itu tadi seperti yang saya jelaskan di atas, sementara isotop seperti 14C itu bersifat tidak stabil dan meluru untuk mencapai kestabilannya. Next. Oke, jadi tadi teman-teman sudah memahami definisinya. Lalu kita lanjut lagi teman-teman. Dari definisi tadi, kita berangkat dari sana, kita juga harus paham sebenarnya, oh apa pentingnya kestabilan inti ini dalam fisika nuklir. Mungkin yang perlu kita pahami teman-teman, kita harus bertanya dulu sebenarnya. Bertanya juga sama sekitar kita juga butuh banyak riset ya. Mengapa sebenarnya kestabilan inti ini sangat penting dalam fisika nuklir? Jadi teman-teman sebenarnya jawabannya sederhana. Terletak pada perannya dalam berbagai fenomena dan aplikasi nuklir yang berdampak besar pada kehidupan kita. Contoh yang pertama, teman-teman, pemahaman tentang reaksi nuklir. Jadi, kestabilan inti ini adalah kunci untuk kita memahami reaksi nuklir. Contohnya seperti fisi dan fusi.
Contoh lagi, teman-teman. Dalam reaktor nuklir, inti uranium yang tidak stabil ini mengalami fisi untuk menghasilkan energi. Nah, lalu yang kedua adalah pemanfaatan isotop dalam kehidupan. Kita juga memanfaatkan isotop, teman-teman, baik yang stabil maupun tidak stabil dalam berbagai bidangnya. Contohnya apa? Contohnya adalah 14C. Itu digunakan untuk menentukan usia fosil. Dan isotop radioaktif hanya digunakan dalam kedokteran untuk radioterapi. Yang ketiga, teman-teman, adalah keselamatan nuklir. Dengan memahami kestabilan inti, sebenarnya kita dapat mengelola resiko yang terkait dengan bahan radioaktif, baik di reaktor nuklir maupun dalam pengelolaan limbah nuklir. Nah, yang keempat adalah fisikawan nuklir dan astrofisika. Jadi ada studi teman-teman, studi tentang inti atom, tentunya teman-teman juga sudah tidak asing. Ini sebenarnya dapat membantu kita atau membantu teman-teman untuk memahami proses seperti nukleosintesis di bintang. Yang sebenarnya kalau teman-teman ingat ya, itu merupakan asal-usul elemen yang kita temukan di alam semesta. Next. Oke, jadi ada partikel subatom dan interaksi yang terlibat. Di sini sudah ada gambarnya teman-teman yang akan memudahkan kita. Jadi kalau teman-teman lihat yang proton itu ada di tengah teman-teman, yang warna biru. Dan neutronnya adalah yang warna merah. Nukleusnya yang mana? Nukleus adalah lingkaran yang orange di tengah tersebut. Teman-teman mungkin bisa lihat ya. Jadi yang elektron itu adalah yang di luar yang berwarna hitam seperti itu. Dan proton ini sebenarnya teman-teman sudah kita ketahui lah dari lama juga, mungkin sejak kita SMA, jadi proton adalah partikel yang bermuatan positif. Dan neutron itu adalah partikel netral yang tidak bermuatan. Dan proton dan neutron yang bersama, teman-teman, itu disebut nukleus, lingkaran yang orange tadi. Dan ada terdapat elektron di sekitar inti atom. Next. Oke, sekarang kita masuk ke dalam inti atom itu sendiri, teman-teman. Untuk kita dapat melihat sebenarnya partikel-partikel yang membentuknya dan gaya-gaya yang bekerja di antara mereka. Jadi, yang pertama itu adalah gaya nuklir kuat. Nah, gaya nuklir kuat ini adalah yang menjaga nukleon tetap terikat. Jadi, ini adalah gaya yang sangat kuat, tetapi hanya bekerja dalam jarak yang sangat pendek, sekitar 10 pangkat min 15 meter. Nah, teman-teman lihat lagi, jangkauannya pendek, min 10, 15 meter, tetapi sangat kuat. Seperti itu. Dan yang kedua adalah gaya elektrostatis. Nah, ini adalah gaya tolak-menolak antara proton karena muatannya positif. Jadi dia diimbangi juga oleh gaya nuklir kuat untuk mencegah inti terpecah. Dan yang ketiga itu adalah peluruhan radioaktif. Jadi ini bagaimana teman-teman, ketika gaya-gaya yang tadi ada itu tidak seimbang, inti tersebut menjadi tidak stabil dan meluruh dengan memancarkan partikel atau radiasi. Jadi proses ini adalah salah satu cara inti mencapai kestabilan tadi, teman-teman, sesuai dengan topik kita yang mana adalah kestabilan inti. Next. Oke, jadi di sini ada gambar perihal partikel subatom dan interaksi yang terlibat. Seringkali teman-teman sebenarnya cara kita lebih mudah untuk belajar itu adalah dengan visualisasi, dengan kita melihat gambarnya. Jadi bagaimana teman-teman kita tidak hanya sekedar mungkin menghafal saja konsepnya atau menghafal rumus-rumusnya, tapi bagaimana sebenarnya kita memahami. Case seperti ini teman-teman kita memahami sebenarnya, oh bagaimana dengan hmm, kestabilan inti tadi, terutama dalam fisika nuklir. Kalau teman-teman lihat, di sini ada diagram gaya, ada kiri dan kanan, teman-teman. Jadi yang kanan itu adalah gaya nuklir kuat, dan yang kiri itu adalah gaya tolak elektrostatistik. Jadi visualisasi ini, di sini teman-teman kita melihat diagram gaya, yang mana sebenarnya gaya ini menarik bersama-sama. Sementara kalau teman-teman lihat di sebelah kiri itu ada terdapat gaya elektrostatik statik itu cenderung memisahkan proton. Jadi kalau teman-teman tahu keseimbangan inilah yang kita sebut dengan kestabilan inti. Dan sebenarnya teman-teman dengan kita sudah memahami konsep ini, kita juga memahami interaksi yang terlibat, kita sebenarnya banyak sekali yang kita tentunya sudah paham dan kita dapat menjelaskan banyak fenomena penting dalam fisika nuklir. Jadi mulai dari energi nuklir hingga proses astrofisika di alam semesta. Next. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi kestabilan inti.
seperti yang telah dijelaskan oleh Vina, salah satu faktor dari kestabilan inti yaitu yang pertama gaya nuklir dan elektromagnetik. Seperti diketahui, gaya nuklir adalah gaya tarik-menarik antara nukleon yang diantaranya yaitu proton dan neutron bekerja pada jarak pendek 1 hingga 3 FM. Dan seperti dijelaskan Vina juga, gaya elektromagnetik yaitu gaya tolak-menolak antara proton akibat muatan positif bekerja pada jarak lebih jauh. Bagaimana inti itu bisa stabil, yaitu gaya nuklir harus lebih kuat daripada gaya elektromagnetik. Dan yang kedua, seperti yang telah dijelaskan teman saya, faktor yang mempengaruhi inti stabil yaitu rasio neutral terhadap proton. Seperti diketahui bahwa apabila inti tidak stabil, jika rasio neutron-proton terlalu rendah atau terlalu tinggi, yang menyebabkan inti itu meluruh. Pada rasio neutron-proton, pada inti ringan, Z kurang dari sama dengan 20, maka inti tersebut stabil jika nilainya yaitu kurang lebih 1. Pada inti berat, Z harus lebih dari 20 dan stabil jika rasio lebih dari 1. Yang ketiga yaitu faktornya adalah energi ikatan inti dan dampak terhadap kestabilannya. Pada energi ikat inti memiliki definisi yaitu energi yang diperlukan untuk memisahkan semua nukleon dari inti atom. Jadi, semakin besar energi ikatan, maka semakin stabil inti atom. Pada rumus energi ikat inti yaitu sebagai berikut, di mana pada delta M adalah sebagai berikut. Jadi, apabila energi ikatan tinggi, maka semakin stabil inti atom tersebut. Baik, selanjutnya yaitu pita kestabilan dan grafik kestabilan inti. Next. Jadi pita kestabilan inti merupakan daerah keberadaan inti-inti isotop atau unsur yang memiliki nomor atom sama namun berbeda massa atom stabil suatu unsur. Isotop stabil terletak pada pita kestabilan, yang tidak stabil berada di luar pita kestabilan. Unsur nomor 83 ke bawah bersifat stabil, namun dapat memiliki isotop yang tidak stabil radioisotop pada pita kestabilan. Unsur nomor 83 ke atas bersifat radioaktif di luar pita kestabilan. Next. Selanjutnya, gambar tersebut merupakan grafik kestabilan inti yang menunjukkan hubungan antara jumlah neutron dan jumlah proton dalam inti atom. Sumbu horizontal merepresentasikan jumlah proton, sumbu vertikal merepresentasikan jumlah neutron. Selanjutnya, terdapat garis diagonal yang berada di antara tengah menunjukkan inti atom yang stabil. Inti stabil memiliki keseimbangan tertentu antara jumlah neutron dan proton. Kemudian warna-warna di grafik menunjukkan jenis peluruhan yang dialami oleh isotop tidak stabil. Beta positif berwarna oranye, peluruhan positron. Beta negatif berwarna biru, peluruhan beta. Lalu yang berwarna hijau, fission, peluruhan fisi. Berwarna merah, emisi proton. Berwarna ungu, emisi neutron. Berwarna hitam, nuklida stabil. Dan berwarna putih nuklida dengan jenis peluruhan tidak diketahui. Lalu setiap titik di grafik merepresentasikan satu isotop tertentu dengan jumlah neutron dan proton yang spesifik. Jika isotop berada jauh dari garis stabilitas, isotop tersebut cenderung tidak stabil dan akan mengalami peluruhan. Isotop di atas garis stabilitas memiliki kelebihan neutron dan cenderung mengalami peluruhan beta minus. Isotop di bawah garis stabilitas memiliki kelebihan proton dan cenderung mengalami peluruhan beta plus atau emisi proton. Next.
Lalu selanjutnya yaitu hubungan posisi dalam grafik kestabilan. Daerah berwarna yang berbentuk pita tersebut berisi data neutron atau proton dari inti-inti yang stabil, sehingga dinamai dengan pita kestabilan. Inti-inti pada daerah tersebut memiliki neutron atau proton antara 1 untuk inti-inti ringan sampai dengan 1,5 untuk inti-inti besar. Daerah di atas pita kestabilan adalah daerah dengan neutron atau proton lebih dari 1. Inti-inti yang berada pada daerah ini bersifat tidak stabil karena kelebihan jumlah neutron. Inti-inti jenis ini akan berusaha mencapai pita kestabilan dengan cara merubah kelebihan neutron menjadi proton dengan memancarkan radiasi beta atau elektron. Daerah di bawah pita kestabilan adalah daerah dengan neutron atau proton kurang dari 1. Inti-inti yang berada pada daerah ini bersifat tidak stabil karena kelebihan jumlah proton. Inti-inti jenis ini akan berusaha mencapai pita kestabilan dengan cara merubah kelebihan proton menjadi neutron, yaitu dengan memancarkan radiasi beta positif, elektron bermuatan positif, atau dengan cara menangkap elektron dari kulit paling dalam dengan disertai pemancaran sinar X. Bagaimana dengan inti-inti yang berada di luar daerah kestabilan, inti barat Z lebih dari 80 giga. Inti-inti jenis ini akan mencapai pita kestabilan dengan cara mengurangi bobotnya, yaitu dengan jalan pemancaran partikel alfa. Apabila sekali melepaskan partikel alfa belum cukup, maka akan dilakukan pemancaran lagi dan lagi sampai diperoleh inti yang stabil. Serangkaian peluruhan yang terjadi disebut sebagai deret radioaktif atau deret peluruhan. Kemudian yang terakhir terdapat contoh peluruhan inti dan aplikasi kestabilan inti. Next. Nah, di mana contoh peluruhan inti ini tuh ada 3. Yang pertama ada alfa, beta, dan gamma. Yang pertama kita akan membahas peluruhan alfa, di mana partikel alfa ini merupakan inti helium, dan partikel ini menimbulkan ionisasi dalam gas yang dilewatinya, dan jika energi habis setelah ionisasi, maka dapat menangkap elektron menjadi atom helium yang netral. Kemudian, peluruhan alfa terjadi karena inti atom yang berat memancarkan partikel alfa untuk mencapai kestabilan. Kemudian kita yang kedua ke peluruhan beta. Nah, di mana partikel beta ini tuh merupakan elektron yang berasal dari inti, di mana partikel ini menimbulkan ionisasi yang sedikit dibandingkan dengan partikel alfa. Dan peluruhan beta ini terjadi karena ketidakseimbangan rasio proton-neutron dalam inti. Partikel beta tidak dapat dihentikan oleh selembar kertas, namun bisa dihentikan dengan selembar aluminium yang tipis. Kemudian yang terakhir ada sinar gamma, di mana sinar gamma ini merupakan gelombang elektromagnetik yang berasal dari inti atom yang bergerak dengan kecepatan cahaya, di mana peluruhan gamma terjadi karena inti atom yang sudah stabil dalam jumlah proton dan neutron dapat berada dalam keadaan yang tereksitasi. Kemudian peluruhan gamma ini tuh menghilangkan kelebihan energi tanpa mengubah nomor atom atau nomor masanya. Dan gaya tembus sinar gamma itu 100 kali lebih besar daripada gaya tembus dari sinar beta. Dan sinar gamma tidak dapat dihentikan oleh aluminium yang tebalnya itu hingga beberapa senti, namun bisa dihentikan oleh lapisan timbal. Next. Nah, kemudian yang terakhir ada aplikasi kestabilan inti. Yang pertama itu aplikasi dalam energi nuklir. Biasanya itu diaplikasikan dalam PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, inti atom yang dipakai itu inti atom seperti uranium 235 dan plutonium 239 yang terbelah menjadi inti yang lebih kecil yang melepaskan energi yang besar. Kemudian kestabilan inti yang lebih kecil ini itu mendasari reaksi berantai dalam reaktor nuklir. Kemudian yang kedua ada aplikasi dalam bidang medis. Biasanya dalam bidang medis ini itu digunakan dalam radioterapi. Nah, isotop yang digunakan itu seperti kobalt 60 atau iodin 131 yang memancarkan radiasi yang dapat menghancurkan sel kanker tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya.
Kemudian yang ketiga ada carbon dating. Nah, carbon dating ini tuh biasanya digunakan untuk menghitung usia fosil. Biasanya ilmuwan itu mengukur dengan karbon 14 yang meluruhnya dengan laju yang tetap, kemudian rasionya itu dapat digunakan untuk menghitung berapa lama waktu telah berlalu sejak organisme tersebut mati. Kemudian yang ketiga ada food irradiation atau pengawetan makanan. Nah, ini itu merupakan menggunakan isotop kobalt 60 atau cesium 137 dengan memasukkan dosis maksimum yang telah ditentukan badan pengawas untuk memastikan keamanan konsumen. Biasanya makanannya itu seperti daging, biasanya untuk mencegah kontaminasi dari bakteri E. coli dan Salmonella. Kemudian buah-buahan biasanya untuk menghambat pematangan dan memperpanjang umur simpan. Kemudian ada produk laut seperti ikan dan udang itu untuk mencegah pembusukan selama transportasi jarak jauh. Nah, biasanya makanan yang diradiasi itu diberi label khusus seperti simbol Radura yang ada di gambar itu warna hijau. Nah, itu tuh untuk memberitahu konsumen apabila makanan itu sudah diradiasi. Kemudian yang terakhir ada penelitian ilmiah. Biasanya penelitian ilmiah ini tuh mempelajari struktur inti atom, sifat partikel subatomik seperti proton, neutron, elektron, dan partikel lainnya. Nah, kemudian dapat menyelidiki kestabilan inti, gaya nuklir yang kuat, dan sifat isotop yang super berat. Dan yang terakhir itu mencari partikel baru seperti boson Higgs untuk memahami hukum dasar alam semesta. Next. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurangnya dalam penyampaian materi, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.